Nah, ketika saya dikontak, saya diberi judul saat bergumul dengan masalah finansial. Satu sisi saya bersyukur, sisi yang lain juga saya berpikir kadang-kadang Tuhan itu punya sense of humor sendiri gitu ya. Kok ya pas gitu loh. Dari semua tema-tema itu kok pas yang ini kenanya di saya gitu. Well, ya of course ya, Pastor Fernando, Pastor Jason, Pastor Edward yang kontak saya have no clue gitu ya, what we've been through selama 2 tahun pandemi ini, tapi kok kan Tuhan tahu ya. Jadi somehow itu Tuhan bisa atur gimana caranya nggak tahu. By the way Tuhan bukan Tuhan yang kurang kerjaan ya gitu ya. Tapi Tuhan tuh tahu persis gitu, kayaknya kalau tema ini cocoknya Himawan deh yang ngomong gitu ya. Karena saya yakin lah, mungkin ada lah ya motivator lain atau pebisnis lain yang juga mungkin punya masalah yang sama. But somehow Tuhan itu tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupan kami, bagaimana kami melalui masa-masa ini yang bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. I hope gitu ya, saya berdoa supaya pulang dari tempat ini kita semuanya bukan cuma dapat pengetahuan baru, tapi dapat satu refreshment, penyegaran kembali, tapi juga mungkin beberapa dari Anda dapat teguran-teguran juga, gitu ya. Nah, ini keluarga kami, gitu ya. Saya sudah menikah, istri saya bersama-sama dengan saya 24 tahun, she's the witness, dia menjadi saksi hidup bagaimana pergumulan kami. Di samping saya adalah anak saya nomor 2, Daniel. Sampingnya lagi adalah Jennifer, anak kami yang ketiga, dan yang paling kanan adalah Michael, yang nanti hari Rabu akan diwisuda, gitu ya. Nah, bicara soal keuangan, saya jadi ingat satu lagu, gitu ya. Saya nggak tahu berapa dari Anda yang tahu lagu ini, gitu ya. Ada yang bisa nyanyi? Kalau saya nyanyi, nanti ada pertobatan, gitu. Tobat, berhenti, stop Pastor Him. Gitu ya. Yuk kita yang tahu lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, bukan Tuhan. Pinter. Yang bisa nyanyi berarti kita seumuran ya, kurang lebih. Kita dari generasi yang sama. Yang bengong-bengong, bingung berarti saya tahu Anda dari generasi milenial gitu ya. Nah, ini lagu yang lagu lama, lagu ya zaman-zaman generasi kolonial lah ya. Generasi X ke atas gitu ya. Tapi tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir ini relevan sekali. Kenapa? Karena begini, Pastor Him, bukannya kita mata duitan sih, cuman kita mesti realistis kan? Iya sih memang sih. Karena meskipun uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Anda ke pasar, mau beli daging nggak bisa pakai iman kan? Nggak bisa kan? Pakai apa? Uang. Anda mau beli hadiah buat kekasih Anda. Kekasih Anda nggak butuh cinta udah pasti. Coba yang jomblowan-jomblowati. Setuju ya? Oh, yang fotografi langsung angkat semua gitu ya. Nah, tapi kan nggak mungkin kan ketika Anda melamar orang yang Anda kasih, kemudian calon mertua Anda tanya, Anda mau nanti gimana nih cara menghidupi anak perempuan saya gitu ya. Oh, dengan iman Tuhan pasti mencukupkan gitu ya. Lalu tanya lagi, terus nanti rumahnya gimana? Tuhan pasti menyediakan. Terus anak saya ini nggak pernah naik angkot, dia selalu naik mobil. Oh, Tuhan pasti menyediakan, Pak. Calon mertuamu langsung masuk kamar, cari istri, langsung cari itu, mama mertua langsung bilang gini, ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah calon mantu kita imannya luar biasa. Kabar buruknya apa, Pak? Kabar buruknya kita harus jadi Tuhan. Yang menyediakan semuanya. Gitu ya. Itu realistis. Realistis. Pandemi selama 2 tahun kemarin memang satu hal yang
satu sisi memang disastrous, sangat-sangat mengguncangkan, tapi di sisi yang lain, dalam istilah saya dan istri saya, pandemi selama 2 tahun kemarin itu menyingkapkan kotoran-kotoran yang selama ini diumpetin di bawah karpet. Bahasa kami gitu. Sebetulnya kalau ada konflik, ada masalah, potensinya sudah ada sebelum pandemi sebetulnya. Sudah ada. Termasuk masalah keuangan segala macam, sudah ada potensi masalahnya. Cuman sebelum pandemi nggak kelihatan, nggak kerasa. Sebelum pandemi kan jarang ketemu, makanya nggak pernah berantem, jarang berantem. Gitu. Jarang ketemu kan? Begitu dikumpulin jadi satu di rumah baru kelihatan kan? Apa yang selama ini nggak kelihatan. Termasuk masalah iman juga demikian. Beberapa teman-teman kontak saya dan mengatakan, saya baru sadar selama ini saya pede, saya pikir karena iman saya kepada Tuhan Yesus kuat. Ternyata begitu bisnis saya dihabisin, begitu masalah saya begitu tiba-tiba langsung membuncah, langsung banyak banget. Di situ saya baru sadar, selama ini yang bikin saya pede bukan Tuhan, iman saya kepada Tuhan. Tapi karena duit saya masih cukup. Begitu duitnya udah mulai nggak cukup, langsung goyah imannya. Ada yang begitu bersemangat melayani ketika sebelum pandemi. Karena berpikir bahwa wah memang luar biasa puji Tuhan. Tapi ketika pandemi mulai menghajar kehidupannya, kehilangan beberapa orang, plus bisnisnya juga terguncang. Plus dia lihat, loh yang saya yang setia melayani bisnis saya digoncang. Tapi itu yang hahihi doang, gak pernah pelayanan, bahkan gak ke gereja sama sekali. Kok bisnisnya gak apa-apa dan mulai diguncang secara imannya. Tuhan, where are you? Pandemi ini benar-benar juga mengubah banyak sekali paradigma pemahaman kita tentang iman kita kepada Tuhan. Tapi saya diingatkan dengan satu perumpamaan. Kalau kita punya rumah dan rumah kita tiba-tiba retak-retak halus. Lama-lama makin banyak. Kita coba tutupin, perbaikin. Lalu gak lama kemudian retak halusnya muncul lagi. Kita perbaikin lagi, retak halusnya muncul lagi. Retak halus itu sebetulnya adalah a sign, satu tanda. Bahwa di bangunan dari rumah yang kau tempati ini ada yang salah dengan fondasinya. Ada yang salah dengan strukturnya. Mungkin ketika pembangunan ada penggelapan-penggelapan tertentu yang dilakukan oleh mandornya. Sehingga kualitas fondasinya, kualitas bangunannya ternyata bermasalah. Masalah seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Satu, karena untuk sebagai peringatan kita karena kita sudah bikin salah. Cengli, kita salah ya automatically kita harus berhadapan dengan konsekuensinya. Tapi yang kedua, kita merasa kita melakukan hal yang benar, tapi sebetulnya Tuhan izinkan masalah terjadi oleh karena Tuhan mau kasih tahu kita bahwa di dalam ketidakapa-apaan yang kita rasakan, sebetulnya ada apa-apanya di bawah. Something wrong. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 yang menjadi dasar sharing saya mencoba melihat dari perspektif yang sedikit lebih beda atau lebih tajam daripada sebelum-sebelumnya. Ini kisah seorang janda dari Nabi Tuhan. Ternyata masalah keuangan gak cuma konsumsinya para pebisnis ya, hamba Tuhan pun juga bisa. Ternyata zaman dulu juga demikian. Tapi yang membuat saya terkejut adalah janda ini datang kepada Elisa dan berkata, suamiku mati dan ninggalin utang. What? Nabi Tuhan hutang? How come? Kok bisa sih? Hidup pas-pasan hamba Tuhan oke lah gitu ya. Soalnya kalau hamba Tuhan hidupnya agak enakan dikit langsung jadi bahan omongan kan. Di akun-akun tertentu. Pastor install, waduh misalnya. Atau apa gitu ya. Langsung disorot sepatunya, beltnya, jamnya, bajunya, apanya lah gitu. Tapi kalau sampai berhutang, come on. Ada apa nih gitu ya. Dan bukan cuma itu saja, zaman itu ketika ada seorang yang berhutang dan gak bisa bayar, maka salah satu konsekuensinya adalah anaknya akan dirampas, dijual jadi budak. Nah janda ini kebingungan, dia gak tahu mesti ngapain, dia gak punya skill, I don't know, saya assume dari perikop yang saya baca ini, dia gak punya skill-skill tertentu, she's not a businesswoman for sure.
Dia kebingungan dan dia datang kepada Elisa. Tuhan tolong memang si janda ini melalui Elisa. Tetapi gini loh, saya berdoa jemaat Tuhan, ketika Anda butuh pertolongan, Anda butuh mujizat, cari Tuhan. Janda ini udah benar, dia cari Elisa. But do not expect, jangan berharap bahwa pertolongan mujizat Tuhan itu sesuatu yang sangat supranatural sehingga Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Yet, occasionally, dalam hal-hal tertentu Tuhan bisa kerjakan hal seperti itu. Tetapi dalam kasus ini, setelah janda ini datang kepada Elisa, nggak semerta-merta Elisa berdoa terus ciblok dari langit jebret gitu ya. Ciblok bahasa surgawi itu. Jatuh dari langit dan kemudian ini duit pakaian buat bayar utang. Nggak gitu. Banyak orang kan pengennya gitu kan. Habis doa, Tuhan beras habis doa tiba-tiba dia yang tok. Pokoknya dibuka nggak ada siapa-siapa, beras 10 kilo. Waduh, pengennya kan gitu ya. Pengen gitu nggak? Pengen gitu nggak? Doa gitu ya, besok harus bayar kontrakan, doa tiba-tiba tuning ada notifikasi di m-banking kita. Ada duit masuk, jumlahnya cukup buat bayar kontrakan. Wih, pengennya gitu ya? Pengen nggak kayak gitu? Ada yang nggak pengen kayak gitu? Puji Tuhan saya berkhotbah di depan manusia biasa semua. But in this case, and also in many cases, dalam masalah yang dihadapi janda ini dan juga sering kali mungkin kita alami dalam kehidupan kita, nggak seperti itu breakthrough-nya. Nggak seperti itu. Miracle itu perlu kerjasama dua pihak. Tuhan pasti bekerja. Kalau Tuhan mau pulihkan perekonomian kita, Tuhan tuh tinggal tek, nggak usah pakai 6 infinity stones, bisa tek. Tapi Tuhan juga mau kita bukan seorang Kristen yang pasif imannya, yang cuma tinggal doa tapi do nothing. Elisa kasih bagian bagi si janda ini melakukan sesuatu. Dan pertanyaan yang Elisa tanyakan, ini menarik sekali. Apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Listen. Ketika Musa dipanggil sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Musa tanya, aku mesti ngapain? Dan Tuhan tanya, what's in your hand? Stick, tongkat. Dan apa yang Musa punya itu Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan kedahsyatan Tuhan. The same question yang Elisa tanya, yang Tuhan tanyakan kepada Musa, yang Elisa tanyakan kepada janda, yang saat ini mungkin Tuhan juga tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. What do you have in your hand? Kamu punya apa? Apa yang kamu punya? Ketika ada orang yang butuh bantuan dengan alasan saya harus nebus rapot anak saya harus daftar ulang segala macam. Hati kita suka terusik dan pengen bantu kan? Apalagi kalau pakai alasan anak butuh ini, anak udah gak makan sekian hari. Tapi Roh Kudus tuntun saya untuk menanyakan pertanyaan ini juga kepada si bapak yang menghubungi saya. Bapak punya apa di rumah? Saya punya TV, udah saya jual. Saya punya kulkas, sudah saya jual. Saya punya motor tadinya 3, udah saya jual 2. Tiba-tiba saya lebih ahli dari salesman motor. Yang gak pernah bisa jual motor, saya bisa jual motor. Karena butuh. Masih ada 1. Lalu saya bilang, Bapak sudah tahu ini abad 21 ada yang namanya Gojek, Grab. Udah tahu abad 21? Sudah pernah coba itu? What skills do you have? Ada yang harus kita lakukan secara aktif seperti janda yang ditolong oleh Tuhan melalui Elisa ini. Dia punya minyak. Out of that oil dari minyak itu, Tuhan bekerja memulihkan perekonomian, menolong janda ini. Tapi ada bagian porsi dari si janda ini harus dilakukan. Dia harus cari tempayan yang banyak.
She has to go actively out to her neighbors gitu ya, ke tetangga-tetangganya dan kemudian minta tempayan-tempayan, dia kumpulin semuanya dan dia harus tuangin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat dikasihi Tuhan, jangan lagi ada jemaat yang berharap begini, doa dan kemudian berharap miracle happen dengan tiba-tiba saldonya nambah, tiba-tiba Pastor Fernando atau Pastor Jason telepon, kita ada bantuan dari gereja, silakan ambil paket sembako, 2 paket buat Anda untuk 2 bulan ke depan. Waduh, puji Tuhan. Kalau bisa begitu sih, puji Tuhan, haleluya ya. Betul? Tapi ayo, kita harus belajar untuk jangan menjadi orang yang pasif. Lihat, punya apa? Mulai lihat apa yang Anda punya. Anda punya skill, Anda punya brain, Anda mungkin punya lahan, Anda punya hobi. Istri saya punya hobi, suka banget sama tanaman. Ya kalau sudah berkebun dengan tanaman, luar biasa. Saya pengen bantuin tapi saya khawatir yang saya bukannya bantuin malah ngerusak gitu ya. Dia suka. Sehingga ketika kami dalam masa-masa yang tidak mudah, tanaman lumayan loh. Ngelihat di berita-berita banyak orang mulai karena suntuk ya di rumah lama gitu ya dan kemudian mulai bosen lalu kemudian mulai bisnis tanaman tiba-tiba booming pada waktu itu. Istri saya malam-malam tiba-tiba tunjukin ke saya, yang tanaman kayak gini nih, daun. Coba tebak berapa katanya. Paling 100.000 paling mahal. Ada orang beli 20 juta. Letak 20 jutanya di mana gitu. Maksudnya kalau painting saya bisa ngerti, sculptures, patung saya bisa ngerti, daun. Mohon maaf ya ibu-ibu yang suka tanaman ya. Buat saya daun mah daun gitu loh. Tapi ada coraknya begini, ijonya gimana dikit gitu ya, coraknya melencong begitu, berbeda harganya. But why don't we start? Roh Kudus kasih hikmat. Kan lagi pening-peningnya tiba-tiba terima WA, terima surat gitu ya. Kalau tanggal-tanggal segitu di masa-masa pandemi gitu, terima WA, terima surat dari orang-orang yang biasa mengkontak untuk urusan penjadwalan khotbah. Itu pasti bukan undangan khotbah, suratnya atau WA-nya. Pembatalan yang terjadi. Dan ketika seperti itu, jebret langsung. Tinut. Gitu. Langsung terbayang setahun 3 kali harus bayar uang kuliah. Anak saya yang pertama kuliah di tempat yang dimana kalau kuliah itu 2 semesteran plus 1 semester pendek. Langsung kebayang gitu, langsung kebayang anak saya yang kedua nanti tahun depan udah harus daftar kuliah. Anak saya yang paling kecil harus daftar SMA, tiba-tiba langsung keluar tuh. Tung. Gitu. Di saat-saat kalut seperti itu, kami juga datang pada Tuhan, kami doa. Bukan berbagi visi. Beberapa orang mungkin ketika punya masalah berbagi visi. Dengan teman-teman yang dia harapkan bisa menolong. Kami enggak. Kami datang kepada Tuhan, the source of all the blessings. The source of hope, sumber pengharapan. Dan Roh Kudus kasih hikmat. Apa yang ada di sekitar? What's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Don't underestimate, jangan kecilkan. Saya bisa bikin kue sih, saya bisa bikin kue. Dan puji Tuhan selama ini yang makan kue saya hidup. Gak ada yang tiba-tiba sakit perut terus mati gitu, gak ada. Dan mereka malah bilang enak loh, ini jualable. Waduh, jualable, layak dijual. Gitu ya. Kenapa enggak? Why not? I mean, tiba-tiba di masa pandemi tiba-tiba banyak kan yang open PO gitu kan. Open PO juga ada sih, tapi jangan ditiru yang itu ya. Open PO. Padahal masakannya, begitu kita makan, iki opo iki? Kastengos tapi kok kayak pasir gitu. Tapi dia aja berani loh. Masa yang punya skill nggak berani nyoba?
Halo? Ada yang bikin painting, dijual. Dia gali, ternyata dia baru sadar selama ini dia punya bakat dalam painting. Dia bikin painting bagus paintingnya. Dia pajang di sosmednya. Dan teman-temannya langsung ada pesan, boleh dong saya pesan, beli. Ada yang jualan itu, rajutan. Oh ya karena dia suka sekali merajut, dia bikin topi buat musim dingin gitu ya, dari rajutannya dia bikin shawl, dia bikin apa. Dia cuma pajang di medsosnya. Dia punya medsos, by the way, hey. Di sini ada yang nggak punya medsos? Ada? Oh puji Tuhan. Nggak ada yang gaptek di tempat ini. Nggak ada niat jualan sih, cuma posting. Bagus dong, mau dong, lu punya berapa itu? Bagus juga, keren lo, bagus lo bikin masker. Gitu ya, jahitan gitu, yang unik. And God, dan Tuhan memberkati melalui hal-hal yang kayaknya kecil, remeh, nggak seberapa. Well, some other people, beberapa orang lain lagi dalam kesuntukannya tiba-tiba tertarik dengan, tiap hari pasti untung. Nggak usah mikir panjang, nggak usah analisa, robot sudah melakukannya. Saya begitu tempat penawaran kayak gitu, saya langsung mikir, yang jago analisa stok aja, jago trading saham, trading falas, trading forex aja, gak mungkin tiap hari itu untung. Kok bisa yang so-called program kayaknya AI ini, kok bisa selalu untung? Dan komplit lah promosinya ya dengan sultan-sultan crazy rich yang kemudian masuk rutan itu. Karena begitu terpesona dengan tawaran yang begitu menggiurkan, sepertinya solusi yang praktis. Lupa pada ayat ini. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. The money is okay, uangnya nggak salah apa-apa. Jangan tengking-tengking uangnya. Yang harus ditengking sikap hati kita terhadap uang. Kalau kita sangat terobsesi untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat, kita nggak mikir panjang lagi. Begitu saya di-approach orang tawarin so-called robot trading ini dan kemudian Pak Him nanti cari anggota member, ini mas skema Ponzi. Lah kalau memang begitu menguntungkannya program ini ngapain harus member get member lagi? Kenapa harus skema Ponzi lagi? Come on. Bukannya saya nggak suka uang, jangan salah loh ya. But I believe Tuhan mau kita hati-hati, jaga hati kita jangan sampai uang itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Pak, tapi Pak kalau kita nggak punya duit rasanya orang tuh ngeremehin kita. Mandang sebelah mata. Kenalan sama orang langsung dilihat scanning cepat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut berantakan. Giwang imitasi. Lipstik murahan. Jam KW. Belt KW, sepatu KW. Gitu ya. Langsung ada orang-orang not my type. Not my, bukan link saya, bukan level saya. Langsung gaya ngomongnya beda sama kita. Iya bener sih ada yang kayak gitu-gitu, iya. Unfortunately, sayangnya. Tapi saya mau mengatakan gak semua orang kayak gitu sih. Amin. Kalau kita terbakar oleh emosi karena masa direndahkan, karena kita tidak dianggap sekelas dengan mereka-mereka yang tasnya LV, sepatunya yang terbaru, handphonenya yang tercanggih, termahal. So be it. Berarti memang bukan orang itu yang akan jadi teman kita. Selesai. Halo? Kalau memang itu teman kita yang akan memberikan satu kekuatan bagi kita yang bisa mendukung kita di masa-masa sulit sekalipun, dia nggak akan permasalahkan kok kita mau pakai baju yang gimana, kita mau pakai jam yang gimana, handphone kita handphone jadul pun no problem. Karena dia melihat kita apa adanya, bukan ada apanya. Unfortunately banyak orang lupa ayat ini dan
begitu terobsesi pengen masuk ke satu strata sosial tertentu, pengen dianggap sama dengan strata sosial tertentu. Dan ini yang membuat mereka masuk dalam masalah. Saudaraku, Elisa bagus banget setelah janda ini lapor. Nabi Elisa. Udah banyak banget minyaknya. Dari satu buli-buli kecil jadi banyak. Elisa bilang apa? Jual, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Listen, satu sisi Tuhan pasti tolong kita, yang setuju katakan? Tuhan kasih hikmat bagaimana kita bisa, Tuhan kasih cara-cara kreatif untuk kita juga, selain kita terima terobosan dari Tuhan, kita divine breakthrough dari Tuhan, tapi kita juga ada aktivitas yang harus kita lakukan, yang setuju katakan? But on the other hand, ada langkah satu lagi. Elisa kasih prinsip yang bagus banget. Bayar hutangnya, hidup dari sisanya. Dalam konteks praktisnya adalah, kalau kau punya financial problem, Tuhan pasti akan tolong. Nolong itu gampang buat Tuhan kok, amin. Tapi yang Tuhan lebih concern adalah, bagaimana sikap hati kita, how we manage the blessings. Bagaimana kita mengelola berkat finansial yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu juga matters di mata Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka kalau kasih sesuatu malah ngancurin kita. Saya ingat saya pernah khotbahkan di tempat ini bagaimana anak saya paling kecil, paling besar dari usia 14 tahun sudah pengen nyetir. Anak saya paling kecil juga udah demikian nih. Dari umur 15, papi aku pengen belajar nyetir. Itu temenku aja udah bisa nyetir kemana-mana tuh. Aku juga pengen belajar nyetir. Saya bilang no. Keterampilan pasti bisa kamu kuasain, tapi mentalnya kamu belum siap. Nanti kalau kamu umur 17, papi akan kasih kado kamu, KTP dan SIM. Tapi kamu harus ready dulu, sama. Menolong kita keluar dari masalah finansial, itu piece of cake buat Tuhan kita, yang setuju katakan amin. Karena dia punya jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Dan dia siap kasih buat kita. The problem is, are we ready? Kita siap gak? Sadar gak? Jangan-jangan selama ini kita punya masalah dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam keluarga. Karena kita lupa prinsip ini. Kita gak bersikap bijaksana dalam mengelola keuangan. Kita gak pernah libatin pasangan kita, mitra kita. Some people dibesarkan dengan konsep yang sangat keliru. Bini itu jangan tahu duit lu ada berapa. Bahaya. Urusan duit, urusan lu, urusan laki. Kita konseling, ada seorang istri yang sangat terluka. Malam-malam Pak, saya dibilang, besok kita ke notaris. Ngapain? Tanda tangan apa? Jual beli ruko. Selama ini gue minta duit sama lu bilang gak punya duit, tiba-tiba bisa beli ruko. Ya ini aset tabungan. Udahlah pokoknya diam aja, besok ikut aja. Berapa bulan kemudian, notaris lagi. Ngapain? Jual ruko, yang kemarin saya beli saya jual lagi. Terus, gimana? Udah pokoknya diam, gak usah banyak ngomong, ikut aja pokoknya. Lalu si istri mengatakan, lah saya ini mitra atau cuma teman tidur Pak? And listen, ketika suami-suami ketika kau enggak berlaku pada istrimu dengan bijaksana, 1 Petrus 3 ayat 7, doamu terhalang. Mungkin selama ini bisnismu bermasalah, stuck. Mungkin selama ini engkau punya problem dalam keuanganmu. Part of it karena kau lupa prinsip ini. Engkau enggak berlaku bijaksana sama istrimu. Engkau enggak pernah perlakukan dia sebagai mitra yang sepadan, penolong dalam hal keuangan. Enggak ada lagi masalahmu, tapi masalah kita. Enggak ada lagi keluargamu, tapi keluarga kita. Enggak ada lagi uangmu, tapi uang kita. That should be the attitude di dalam keluarga ketika kita kelola keuangan kita. Kita terbuka bahwa semua ini milik sama-sama. Transparan dalam hal penghasilan. Enggak ada gaji doang yang dikasih tahu, komisinya enggak, jangan. Yuk, transparan.
Berapapun transparan. Tapi Pak, nanti kalau istri saya tahu atau kalau suami saya tahu berapa penghasilan kami, dia langsung belanja, Pak. Didiklah pasanganmu. Tapi solusinya bukan dengan kau simpen informasinya. You keep it, ada ganjelan, ada rahasia. Di antara suami istri enggak boleh ada rahasia. Yang setuju katakan? Dari aminnya banyak yang mengalami keberatan dengan prinsip ini. Punya rel kereta api. Kalau kereta api berjalan di atas rel itu pasti aman. Apa rel kereta api dalam pengelolaan keuangan? Budget. Anda harus punya arahan. Uangnya mau dikemanain. Kalau selama kita nggak pernah punya rancangan, kita nggak pernah punya tujuan, kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan berkati kita secara finansial, kita pakai buat apa, kita selalu belanjanya impulsif, suka-suka kita, ya kacau. Tapi kalau kita punya tujuan, kita punya anggaran, kita punya planning, kita bisa kelola dengan baik. Dan kalau kita bisa kelola dengan baik, Tuhan lihat, faithful, keren ini bendahara saya ini bisa kelola dengan baik. Baru segini loh padahal loh. Kalau dalam hal kecil-kecil saja kita setia, apalagi berarti kita layak dapat yang lebih besar lagi. So sesuaikan, susun anggaran bulanan, evaluasi. Terus catat. I will remind you. Saya pernah ngomong soal ini kalau nggak salah di tempat ini. Catat. Sekecil apapun catat itu. Dan sekarang nggak perlu catat pakai buku Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pakai aplikasi, apps udah banyak banget bertebaran di Android, di iOS Store. Anda tinggal download. Ada apps yang Anda bisa bikin budget, lalu Anda bisa set alarm. Sehingga kalau kita mulai expand, kita catat expense kita. Kalau ternyata jumlah pembelian kita atau jumlah expense kita, pengeluaran kita sudah mendekati plafon budgetnya, itu seperti Ultraman, ada keluar warningnya. Tinut. Kasih tahu kita rem. Nih budgetnya untuk makan udah mulai mencapai plafonnya nih. Ayo kaji ulang tiap 3 bulan, di refresh. Kalau janda ini nggak belajar how to manage the wealth, nggak lama lagi dia akan jatuh lagi dalam permasalahan. Kenapa banyak orang-orang, mohon maaf yang less fortunate di Amerika menang lotre sampai jutaan dolar. Hanya dalam waktu sebulan, ada yang setahun, ada yang 8 bulan, ada yang cuma seminggu. Tiba-tiba broke lagi, bangkrut lagi. Kenapa? Karena nggak pernah prepare to manage this. Tuhan mau berkati kita tuh satu hal yang gampang sekali buat Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita juga harus belajar, mengelola. Dievaluasi tiap 3 bulan. Selama masa-masa sulit, ayo evaluasi pos-pos pengeluarannya. Mana yang bisa dihemat. Waduh, tiba-tiba income decrease. Tinggal 30%. Lifestyle harus berubah. Ya sudah, lifestyle berubah. Gak bisa lagi makan seenaknya pakai GoFood, GrabFood atau Shopee Food. Dihitung lagi, kalau masak gimana? Dihitung lagi semuanya. Biasanya bisa nonton film-film terbaru di bioskop langsung, hari pertama langsung nonton. Jurassic Park langsung nonton meskipun pulang kecewa. Ada film keluarga bagus, ngeri-ngeri sedap. Tiba-tiba saya iklan bioskop ya. Anyway, you got my point, right? Lifestyle-nya dikurangin. Beberapa orang nggak bisa tuh, karena pernah jaya, pernah banyak duit, tiba-tiba ketika masa sulit, nggak bisa ngubah lifestyle-nya. Tetap makannya harus dimakan makanan yang, waduh, di tempat-tempat yang wow, sekali makan 300.000. What? Kami sekeluarga makan budgetnya berlima 100.000 and we still alive. Kenapa harus satu orang makan 300.000? Halo? Ya di-adjust dong, ini masa-masa temporary, masa-masa sulit, di-adjust semuanya. Lifestyle-nya di-adjust. Hemat apa yang bisa dihemat? Alihkan tuh hal-hal lebih penting. Health. Astur, bentar lagi gak perlu pakai masker.
Ya puji Tuhan, haleluya. Tapi baru tadi pagi, 2 hari ini saya baca ada BA4, BA5. What in the world is BA4, BA5? Yang saya tahu cuma B1, B2. I know them so well. But ya udah, ini udah harus, ya mungkin mulai sedikit dikurangin, tapi mulai ditambahin untuk hal yang lain gitu ya. Pikirkan creative ways untuk bisa mendapatkan income tambahan. Kami doa tiap hari, bukan cuma 2 channel ini saja Tuhan memelihara kehidupan kami, tapi kami pakai dengan iman. Tuhan juga pasti buka pintu-pintu kesempatan yang lainnya, kami gak kepikir sebelumnya. Dan Tuhan tolong tuntun kami untuk kami bisa identify pintu yang baru ini memang dari Tuhan. Supaya kami gak salah ambil opportunity. Open up to new creative ways. Yang mungkin selama ini kita nggak sadar kita punya itu. Dengan cepat saja karena waktu saya sudah habis. Semoga di bawah saya ini nggak ada pintu kebuka gitu ya. Gara-gara waktu khotbahnya udah habis. Hindari hutang yang berlebihan. Yuk belajar, learn from the past mistakes. Some of you mungkin terlalu agresif dalam mengambil cicilan, dalam mengambil kredit. Karena pede banget. Ini bisnis yang sangat menguntungkan dan segala macamnya. Yuk, ini waktunya kita evaluasi. Biasain hidup sesuai kemampuan. Anda mau punya banyak barang kayak apapun, enggak membuatmu hidup lebih bahagia kok. Survei sudah membuktikan itu. Enggak usah ikut-ikutan beli gadget yang terbaru, enggak usah ikut-ikutan antri iPhone yang terbaru atau antri Samsung yang terbaru, enggak perlu. Dulu saya sering Pak antri seperti itu, ya dulu. Unfortunately sekarang kamu lagi nggak bisa, telan itu, ya sudah terima. Toh kamu beli iPhone terbaru, beli Samsung terbaru, paling banter cuma buat WA-an, Instagraman, TikTokan, sama Facebook. You're not even using all the full features of that sophisticated phone. Kamu nggak akan pakai semua kecanggihan gadget itu dengan maksimal. Ngapain beli yang kayak gitu? Beli yang simple-simple aja. Meskipun mereknya Xiaomi, meskipun mereknya orang Jawa, Oppo gitu ya. Handphone saya Xiaomi by the way. No problem, it's good. Dari handphone Xiaomi itu saya bisa bikin khotbah, saya bisa khotbah dan segala macamnya. So apa? Gitu. Biasakan bayar sepenuhnya pembelanjaan. Pastor boleh pakai kredit card nggak boleh? Boleh. Tapi gini ya, kalau belanja 2 juta, bayar 2 juta. Belanja sampai 5 juta, bayar 5 juta. Kan boleh bayar 10%. Tapi yang 90% kena bunga berbunga. Lama-kelamaan tanpa kau sadari, tiba-tiba kau bayar bunganya lebih banyak daripada hutang pokoknya. Don't do that. Jangan belanja dengan alasan yang salah, cuman kepengen, lapar mata. Stres, pastor, stres. Kalau suami saya stres larinya belanja, kalau saya makan saya larinya belanja. Tiba-tiba kalau lewat di Central Park itu habis ibadah gitu ya, tiba-tiba semua toko-toko manggilin saya. Mari sini masuk. Nggak usah pakai kucing gitu ya, gini masuk gitu. Belilah saya, ini bagus loh, glowing tuh tiba-tiba gitu ya, tasnya apanya. Ngapain? Jangan beli karena sungkan. Aduh pastor gak enak, yang nawarin saudara sendiri. Paket kesehatan, vitamin, minum ini segala macam, paketnya 5 juta. Mujet. 5 million itu sudah separuh dari pendapatanmu per bulan. Lu ngapain? Gak enak soalnya saudara sendiri. Apalagi saudara saya bilang, bisa kok pakai cicilan 0%. Atau pay later. Waduh, pay later pusingnya juga later. Don't do impulsive buying. Hindari barang-barang konsumtif. Kalau nyicil tuh ya rumah, cengli lah. Rumah harganya makin naik. Beli ruko, cicilan. Ya ruko harganya makin naik, bisa buat bisnis. Itu cengli. Liburan. Ngapain ngutang buat liburan? Liburan cuma dapat foto-foto, Instagramnya penuh, Instastorynya penuh. Dari duit enggak? Enggak.
tanah perjanjian. Nggak salah sih ke tanah perjanjiannya sih. Tapi ngapain ke tanah perjanjian, maksakan ke tanah perjanjian tapi ngutang. Seneng-seneng di Israel, foto-foto, pulang-pulang, dalam perjalanan pulang udah pusing. 20 sekian juta dari mana duitnya. Kan nggak jadi berkat perjalanan ke Israelnya. Halo? Rem. Kendali diri, tahan diri. 3 aturan emas dengan cepat saja. Jangan pernah membuat pengeluaran lebih daripada pendapatan. Buat budget berdasarkan pendapatan. Jujur dengan pasangan. Kalau pasangan nggak setuju, itu mungkin cara Tuhan melarang kita membuat pengeluaran itu. Sekali lagi ya, kalau pasangan nggak setuju, meskipun yang mau kita lakukan itu sepertinya baik, bisa jadi ketidaksetujuan pasangan itu cara Tuhan mencegah kita. Kasih tahu kita enggak. Itu cuman impulsive giving. Aku enggak suruh kamu memberi. Tapi kamu cuman karena seperti Ananias Safira kan. Mereka niru-niru Filipus. Yang jual tanah terus sumbang buat gereja Tuhan. Mereka juga enggak mau kalah, mau dibilang hebat juga. Mereka jual tanah mereka. Tapi kemudian mereka nipu. Don't do that. Miliki gaya hidup low profile tapi high profit. Handphone gak usah yang terbaru, tapi diam-diam engkau punya deposito, engkau punya aset, engkau punya ruko, engkau punya tanah. Bukankah itu lebih indah, lebih enak daripada kelihatannya wow, tapi kemudian masuk dalam masalah. Dan saya mau akhiri dengan ayat ini, saudara. Jangan jadi hamba uang. Belajar hidup cukup. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan gak akan pernah biarin kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kami di masa-masa sulit, kami lakukan dengan setia, kami kelola. Gak gampang memang Bapak Ibu. I tell you. Tapi kalau saya ceritain semua, kita bisa selesai ibadah jam 5 sore. I don't want to do that. Tapi benar loh ayat ini loh. Ketika kami tata sikap hati kami, bukan ngeluh, bukan komplain. Kami nggak peduli orang tetap flexing, bisa jalan-jalan ke Bali, bodoh amat. Bisa healing ke sana kemari, bodoh amat. Pamer bisa buka usaha ini, bodoh amat. Kami kelola dengan setia, berapapun yang Tuhan percaya kepada kami. 2 tahun ini, anak saya paling besar nggak pernah sampai berhenti kuliah. 3 kali setahun bayar semesteran, tertutup semuanya. Anak saya dah bisa daftar di perguruan tinggi. Diterima, dapat beasiswa 100% uang pangkalnya dan beasiswa 100% untuk semester pertamanya. Anak kami yang ketiga bisa daftar di SMA yang baik. Dengan uang sekolah dan uang pangkal yang Tuhan kasih anugerah. Dan Tuhan cukupkan semuanya, all the important things, semua pengeluaran yang penting-penting kami nggak pernah meleset. Tuhan benar-benar nggak pernah ninggalin kami. But the key is sikap hatinya gimana? Are we complaining and questioning dan kita mulai protes sama Tuhan? Atau kita berkata, ya Tuhan tolong saya, kasih tahu saya apa yang salah yang selama ini saya lakukan yang saya harus berubah. Saya harus repent, saya harus bertobat. Dan kita harus berubah, perbaiki. Supaya Tuhan melihat kita siap untuk terima pemulihan. Tuhan melihat kita siap untuk terima bukan cuma pemulihan tapi juga peningkatan dalam kehidupan kita yang setuju. Katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dialami janda yang ditolong Elisa oleh Tuhan melalui Elisa ini. Sambil pemain musik dan singers boleh maju ke depan. Apa yang dialami? Apa yang kami alami dalam 2 tahun terakhir ini? Tuhan yang sama juga bisa kerjakan dalam kehidupan Anda. No matter how big you think your problem is, we have a bigger God than our problem. Betapapun besar yang masalah yang kau pikir kau hadapi saat ini, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Dan Tuhan siap. Gak cuma tolongin kita, gak cuma cukupin kita, tapi Tuhan juga siap tolong kita menata hidup kita, supaya kita layak untuk dipromosikan oleh Tuhan.